Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fajrin dengan NIM Stambuk D10121354. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan contoh kasus hukum internasional. Nah, pertama-tama sebelum itu saya akan menjelaskan bahwa hukum internasional ini sendiri dalam arti secara umum yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara. Nah, dalam hukum internasional sendiri terdapat 7 subjek hukum internasional. Yang pertama ada individu, yang kedua Vatikan, yang ketiga Palang Merah Internasional, yang keempat organisasi internasional, yang kelima belligerent, yang keenam individu, dan yang ketujuh perusahaan multinasional. Nah, di sini saya akan memaparkan contoh kasus pidana internasional yang termasuk dalam subjek hukum internasional individu. Tempo interaktif, Mazar-e-Sharif. 7 pekerja PBB tewas dibunuh Mazar-e-Sharif, Afghanistan. 2 di antaranya dipenggal oleh demonstran yang protes pembakaran Al-Quran di gereja Florida, Amerika Serikat. Berdasarkan laporan harian The Telegraph, Sabtu, tanggal 2 bulan 4, korban serangan paling keji kepada pekerja PBB itu termasuk 5 petugas keamanan dari Nepal dan pekerja sipil dari Norwegia, Swedia, dan Rumania. Dalam peristiwa itu, selain pekerja PBB, 4 penduduk lokal juga ikut terbunuh. Pejabat PBB kepada Daily Telegraph menyatakan jumlah korban kemungkinan bertambah hingga 20 orang. Dalam peristiwa itu, beredar kabar bahwa seorang kepala asisten militer PBB juga ikut terluka. Namun kabar ini belum bisa dipastikan. Penduduk setempat menyatakan sekitar 2.000 orang demonstran menyerang penjaga keamanan PBB di luar Unama. Demonstran merampas senjata mereka lalu menggunakannya untuk menembaki polisi. Juru bicara kepolisian menyatakan pendemo memenggal kepala 2 penjaga keamanan dan menembak penjaga lainnya. Mereka kemudian mendorong tembok anti pelindung ledakan untuk menjatuhkan menara keamanan lalu membakar gedung. Para pendemo mulai berkumpul ketika sejumlah pemimpin agama di masjid di pusat kota mendesak para jemaah meminta PBB mengambil langkah dalam peristiwa pembakaran Al-Quran yang dilakukan pendeta Wayne Sepp di Gainesville, Florida pada 20 Maret 2011 lalu. Kemudian Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menyatakan tindakan para pendemo itu merupakan perilaku yang memalukan dan pengecut, sementara Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengutuk tindakan itu. The Telegraph, Akida Swamurti. Kemudian analisa. Kasus di atas merupakan kasus hukum internasional karena menyangkut warga negara Nepal, Norwegia, Swedia, dan Rumania yang notabene warga negara asing di Afghanistan, dengan pendemo yang merupakan warga negara Afghanistan itu sendiri. Pertanyaan yang muncul adalah negara mana yang berhak mengadili perkara tersebut. Untuk menentukan negara mana yang berhak mengadili suatu perkara internasional, diciptakanlah asas-asas hukum yang menjelaskan negara yang berhak mengadili suatu perkara internasional. Salah satu asas tersebut adalah asas yurisdiksi negara. Yang pertama, prinsip teritorial. Prinsip ini lahir dari pendapat bahwa sebuah negara memiliki kewenangan absolut terhadap orang, benda, dan kejadian-kejadian di dalam wilayahnya, sehingga dapat menjalankan yurisdiksinya terhadap siapa saja dan semua jenis kasus hukum, kecuali dalam hal adanya kekebalan yurisdiksi seperti yang berlaku kepada para diplomat asing. Yang kedua, asas nasionalitas, atau disebut juga hubungan fundamental antara individu dengan negaranya. Dalam hukum internasional, hubungan antara individu sebagai warga negara dengan negara adalah sebuah hal yang paling mendasar fundamental. Sebuah negara dapat menjalankan yurisdiksi kriminal dan privat terhadap warga negaranya, meskipun yang bersangkutan sedang berada di negara lain. Contoh di Inggris dalam kasus Joyce F. Director of Public Prosecution tahun 1945-1946 dan Amerika Serikat dalam kasus Iran Hostage Crisis pada tahun 1979 hingga 1980. Permasalahan akan timbul dalam hal penentuan kewarganegaraan yang terkadang cukup rumit dalam Nottebohm Case tahun 1955.
International Court of Justice memutuskan bahwa dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, pengadilan harus memperhatikan genuine connection yang menunjukkan ketertarikan seseorang dengan penduduk sebuah negara. Prinsip ini dikenal dengan effective nationality atau dominant nationality. Yang ketiga ada asas personalitas pasif. Prinsip ini memberikan hak pelaksanaan yurisdiksi kepada sebuah negara untuk menghukum kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya oleh pelaku dari warga negara asing, yang korbannya adalah warga negara tersebut. Beberapa ahli hukum internasional menganggap pelaksanaan yurisdiksi ini tidak memiliki dasar yang kuat. Hal ini karena membuat pelaku dari kejahatan ini untuk tunduk pada sistem hukum lain yang tidak harus dipatuhinya. Oleh karena itu, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan prinsip ini hanya terbatas pada kejahatan yang secara umum diakui oleh negara-negara dunia sebagai kejahatan yang seperti pembunuhan dan pencurian. Contoh kesulitan dari pelaksanaan passive personality principle ini adalah seperti tergambar dalam peristiwa pembajakan kapal pesiar Achille Lauro. Pada tahun 1985 oleh beberapa orang Palestina yang berakhir di perairan Mesir. Yang keempat ada asas protektif, atau biasa juga disebut sebagai yurisdiksi yang timbul berdasarkan adanya kepentingan keamanan sebuah negara dalam banyak sistem hukum, mengakui bahwa negara-negara memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang asing di luar wilayahnya yang mengancam keamanan negara tersebut atau mengancam jalannya pemerintahan negara tersebut. Contoh dari pelaksanaan prinsip ini adalah kasus United States F. Archer tahun 1943, yang diputuskan bahwa hukum Amerika dapat menghukum warga negara asing yang melakukan perjury terhadap diplomat Amerika di luar negeri. Contoh lain, Israel di tahun 1972 membuat peraturan perundangan yang memberikan yurisdiksi kepada pengadilan Israel untuk mengadili setiap orang yang melakukan kejahatan di luar negeri yang mengancam keamanan, ekonomi, transportasi, atau komunikasi dari negara Israel. Kelima, atau yang terakhir ada asas universal. Berbeda dengan prinsip-prinsip sebagaimana dibahas di atas, di mana harus ada hubungan antara kejahatan yang dilakukan dengan negara pelaksana yurisdiksi. Prinsip universal tidak membutuhkan hubungan seperti itu. Prinsip ini didasarkan pada fakta bahwa sebuah negara menjalankan yurisdiksinya karena seseorang berada dalam kekuasaannya atau kustodi. Karena melakukan kejahatan berdasarkan hukum nasional negara lain ataupun kejahatan berdasarkan hukum internasional. Bila seseorang tersebut melakukan kejahatan berdasarkan hukum nasional negara lain, maka sebuah negara hanya dapat menjalankan yurisdiksinya bila negara lain tersebut menolak untuk menjalankan yurisdiksinya. Pelaksanaan yurisdiksi terhadap kejahatan berdasarkan hukum internasional lebih diterima oleh negara-negara dunia. Hal ini karena beberapa kejahatan yang diatur oleh hukum internasional dapat mengganggu masyarakat internasional secara luas. Menurut saya, asas yang paling tepat untuk kasus ini adalah asas teritorial, karena seluruh rangkaian kejadian kasus ini terjadi di Afghanistan. Pelaku kasus ini adalah demonstran yang merupakan warga negara Afghanistan. Para korban mengembuskan nafas terakhir mereka di Afghanistan. Kerugian signifikan dirasakan oleh Afghanistan, yang dalam arti lain meninggalnya 4 penduduk lokal, hancurnya fasilitas umum, dan hangusnya gedung-gedung. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.